Kanan, ke kanan. DPR naikin gaji anggotanya 1 hari sampai 3 juta, sebulan lebih dari 100 juta. Bayangin tuh. Wow, 1 hari 3 juta, lebih dari 100 juta. Di saat pengangguran itu meningkat, susahnya dapat lapangan pekerjaan, belum lagi rakyat ditekan pajak, apalagi tuh gaji guru honorer tuh nggak jelas tuh sampai sekarang. Dia malah naikin gaji teman-temannya sendiri. Kau Tidak ada peri ke binatangan kalian. pergi binatang. Emang kalian terakhir kali biadab. Indonesia memang merdeka, Sur, tapi rakyatnya menderita. sur. Lebih baik Lebih baik pasang bendera Belanda. sur. Itu dia pasang bendera Belanda itu. Itu di atas itu, di atas gerobak atau beca itu bendera Belanda itu. Hah? 5D untuk wakil kita di Senayan. Datang, duduk, dengar, diam, dan duit. Sidang paripurna sudah usai. Untuk hasil kalian bisa lihat sendiri, ya kan? Dan diakhiri dengan joget-joget. Buat kalian yang lihat sidang paripurna kemarin diakhiri dengan joget-joget. Kalau gue secara pribadi miris banget. Rakyat susah, joget-joget. Lihat rakyat. Mereka berjuang dari nol, susah, miskin. Lihat mereka. Masih bisa joget-joget. Wah. Miris banget. Pajak naik, DPR diam. Apa-apa mau dipajakin sama pemerintah, DPR diam. Tunjangan DPR naik sampai 100 juta per bulan, DPR joget-joget. Apakah seperti itu wakil rakyat? Bagaimana menurut kalian? Beginilah momen ketika anggota DPR berjoget dalam sidang dan diketahui bahwa gaji DPR itu saat ini tembus 100 juta rupiah per bulan, yang artinya sekitar 3 juta rupiah per harinya. Video ini membuat banyak netizen menjadi geram, seolah-olah mereka tertawa riang merayakan hari kemerdekaan dan kenaikan gaji di tengah huru-hara masyarakat. Beberapa waktu lalu ada rapat tahunan yang diadakan oleh anggota DPR RI dan pada saat itu dipimpin oleh Puan Maharani. Diketahui ada momen di mana anggota DPR berjoget bersama sambil tertawa riang dan video tersebut. Dan jelas saja teman-teman, kita sebagai rakyat tentu saja banyak yang marah, geram teman-teman. Bagaimana keadaan ekonomi kita seperti apa? Mereka gaji 1 hari 3 juta. Kita tuh cari ya 3 juta sebulan aja susah. Mereka 1 hari 3 juta. Joget-joget dong mereka. Tentu mereka semua orang-orang rakyat geram lah. Ya, geram banget dengan keadaan seperti ini. Video tersebut tersebar kemana-mana teman-teman. Ada juga berita yang memperlihatkan bahwa gaji DPR itu ternyata tembus 100 juta rupiah per bulan. Ini DPR RI ya, bukan DPRD. Jadi diperkirakan sekitar 3 juta rupiah lebih per harinya. Hal ini akhirnya membuat netizen membandingkan dengan nasib guru honorer di Indonesia. Bahkan aksi joget tersebut membuat netizen sangat miris. Kenaikan gaji, pesta kemerdekaan, dan berjoget riang itu semua diikuti dengan berbagai macam permasalahan serta huru-hara di masyarakat pada saat ini terkait dengan kenaikan pajak, kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Gaji 100 juta rupiah dari DPR ini sebenarnya bukan gaji pokok, namun keseluruhan gaji teman-teman. Yang artinya itu sudah termasuk tunjangan mereka setiap bulannya. Jadi jika di total jumlahnya itu 100 juta rupiah atau sekitar 3,3 juta rupiah per hari. Ayo joget bareng sama wakil rakyat. Enak banget dong. Nggak jadi ikut lah, ternyata naik gaji. Aku belum ada gaji ya. Orang itu aja yang joget. DPR itu layak banget loh dapat kenaikan gaji. Bener. Itu kebutuhannya banyak, tanggung jawabnya juga besar. Mikir bangsa, mikir negara, mikir masa depan Indonesia. Makanya kalian harus maklum kalau pas rapat DPR itu tidur. Mikir cicilan, mikir tagihan, dan lain sebagainya. Kalian pikir mikir negara ini tidak capek apa?
Kota Ya. kan juga butuh piknik, butuh keluar negeri, butuh beli tas Hermes, butuh karaoke sama biduan. Ada yang bilang, wong rakyatnya lagi susah, kenapa malah DPR-nya gajinya malah naik? Gak usah pikirin lah. Logika kalian kok dangkal banget sih? Justru jangan sampai rakyat sejahtera. Maksudnya itu DPR harus disejahterakan dulu biar mikirin rakyatnya itu jadi maksimal gitu loh. Kenaikan gaji ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras dan dedikasi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan ide-ide yang brilian, Cemerlang. ide yang lahir dari keringat dan air mata. Andai ini presidennya masih Jokowi gitu ya, ini sudah jadi hujatan, ya, sudah jadi bahan cacian, makian ya, yang diarahkan ke Presiden Jokowi. Dan pasti seperti orang Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, dan para pembenci pemerintah itu akan langsung menghujat Jokowi. Ya, ketika melihat seperti ini gitu ya, para anggota DPR berjoget-joget ria di tengah keprihatinan masyarakat gitu ya. Di saat ini ada acara resmi sidang tahunan antara presiden dan DPR. Kecuali kan ada sebuah hiburan, tapi ini kan acara resmi ya. Acara resmi, agenda resmi sidang tahunan antara presiden dan DPR. Dan anehnya ya, sampai sekarang saya belum lihat Said Didu, Refli Harun, Rocky Gerung ya, dan para oposisi itu menyerang atau menghujat Prabowo. Tidak ada sama sekali sampai sekarang. Egy Sujana malah kabur. Coba Egy kalau ini Sujana. masih Jokowi presidennya, pasti sudah diserang, sudah dihujat ini ya. Tapi anehnya ya, Rocky Gerung mendadak diam, Refli Harun diam, Said Didu yang terkenal yang suka prihatin dengan keadaan masyarakat diam 1000 bahasa. Tidak berani untuk mengkritik Prabowo atau menyinggung Prabowo ini. Di tengah sidang seperti ini, kemana mereka? Ya, kemana mereka? Kenapa mereka diam? Ngumpet lah. Ini berbeda kalau presidennya masih Jokowi. Pasti mereka akan langsung menyerang, langsung menghujat Jokowi. Tapi sama Prabowo mereka tidak berani bersuara. Kemana para oposisi atau para pengkritik ini kemana ini? Ya, ini Rocky Gerung kemana ya? Tidak berani sama Prabowo ini. Ini saya juga miris gitu ya melihatnya. Mereka cuma berjoget ya, dan kabarnya mereka ada kenaikan gaji gitu ya. Ya, kita bisa berbuat apa? Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Dan Prabowo malah ikut joget gitu ya. Miris sekali. Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun, atau yang lainnya, pada kemana kalian ya melihat seperti ini ya? Kalian mendadak seperti membisu ya, melihat seperti ini. Kalian takut sama Prabowo ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Waalaikumsalam. bahagia, mungkin sebagian dari kita sudah mendengar, membaca, atau bahkan sudah melihat tayangan berbagai media terkait dengan aktivitas anggota DPR kita pada hari ini, yakni rapat paripurna mendengarkan pidato kebangsaan Bapak Presiden menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Sebagaimana kita ketahui, itu tradisi yang kita lakukan sejak dahulu. Ada pidato kebangsaan dari Presiden yang pada dasarnya melaporkan berbagai penyelenggaraan pemerintahan kita dalam rentang waktu 1 tahun terakhir gitu ya. Nah, yang menarik itu adalah saat rapat paripurna itu ada musik yang diperdengarkan, dan kita melihat di dalam tayangan itu beberapa anggota DPR ikut serta mengikuti irama yang kebetulan memang berjoget cepat gitu, dalam bentuk seperti yang umum kita sebut sebagai joget-joget gitu ya. Saat yang sama juga 3 hari yang lalu kita membaca berita bahwa anggota DPR kita yang sekarang ini diguyur kenaikan kesejahteraan yang sampai mencapai 100 juta bahkan lebih ya setiap bulan, alias kalau itu kita bagi per hari, anggota DPR kita itu diguyur tunjangan hampir 3 juta sehari gitu ya, dengan alasan untuk kepentingan akomodasi karena rumah anggota DPR
yang dulu masih ada sekarang ditiadakan gitu. Nah, saya tidak tahu persis sama aja apakah berarti joget-joget yang dilakukan anggota DPR itu ada hubungannya dengan kenaikan tunjangan itu gitu. Tetapi ini seperti makin memperlihatkannya bahwa makin jauh rasanya para elit kita ini dengan realitas yang berkembang di tengah masyarakat kita. Para elit diguyur hujan bonus, hujan tunjangan, ya, bahkan bisa mencapai 3 juta per hari, sementara rakyat kita untuk mendapatkan makan sehari, keperluan makan sehari, susah, banyak yang kesulitan gitu. Jadi rakyat elitnya kelihatan makin sejahtera, rakyatnya kelihatan makin sulit, dan yang saat yang bersamaan mereka juga mulai dibebani dengan pembiayaan pajak yang di beberapa tempat naiknya sampai mencapai 1000 kali lipat. Hebat memang, hebat Ya, politik kita terasa memang makin elitis ya, makin kesini makin nggak peduli dengan apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat kita, itulah mereka. Karena pada saat yang bersamaan joget-joget itu kelihatan juga seperti merayakan hampir diamnya anggota DPR kita selama menjelang 1 tahun, ya, katakanlah selama 1 bulan ini terhadap berbagai kebijakan presiden yang atau pemerintah yang sebetulnya banyak dipertanyakan di tengah masyarakat. Gitu. Itulah masalahnya, itulah. Selain kelihatan merayakan tunjangan, kenaikan tunjangan, juga seperti merayakan banyaknya sikap diam anggota DPR kita terkait dengan pengelolaan pemerintahan kita setidaknya dalam 10 bulan terakhir gitu ya. Dan anggota DPR kita seperti mengulang ya anggota DPR yang terjadi di era Orde Baru yang sering kita dengar istilahnya dengan 5D, yakni datang, duduk, dengar, diam, dan duit gitu. Duit, ujung-ujungnya duit. Dan saya kira nyanyian Bang Iwan untuk menggambarkan bagaimana situasi perilaku ya anggota DPR di era Orde Baru kita sudah dengarkan melalui nyanyian yang disampaikan oleh Bang Iwan Fals. Hampir mirip ya. Oleh karena itu ya situasi ini membuat kita makin bingung ya. Bingungnya di mana? Apakah sebenarnya ya penderitaan yang tengah mulai makin menghimpit masyarakat kita itu sampai ke gedung DPR? Kalaupun sampai itu sampai ke relung hati mereka, kalaupun sampai ke relung hati mereka, apakah itu sampai kepada sikap empati mereka? Tapi apapun yang penting oke gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting joget. Pak Prabowo mengatakan bahwa bersyukur pengangguran nasional kini turun ke level terendah sejak krisis 98. Sejak krisis 98. Nah, Pak, Bapak ngambil data dari mana, Pak? Ya Allah. Wow. Kalau pengen lihat data di lapangan, gampang, Pak. Bapak tinggal buka aplikasi Gojek, Pak. Kalau seandainya Bapak cari driver Gojek itu dengan mudah, hitungan detik, itu artinya indikator pengangguran masih banyak, Pak. Coba, Pak. Download itu indikasinya. Pak. Mau Grab, mau Gojek, silakan. Ya mungkin pilihan terakhir ya. Bapak langsung dapat driver, pengangguran masih tinggi, Pak. Oh. Nah, kalau misalnya nyari driver susah nih, baru pengangguran kosong, Pak. Penganggurannya menurun, Pak. Nggak usah pakai data-data apapun, Pak. Jadi mungkin pilihan terakhir ya untuk menjadi Grab, Gojek itu kan pilihan terakhir karena pekerjaan yang lain mungkin saja susah ya. Tegas sekali Pak kalau berpidato ya. Jangan kira yang besar dan kaya bisa seenaknya selama saya menjabat. Kayaknya dulu waktu mau menjadi presiden juga berbicaranya seperti ini deh di depan mic. Prabowo menegaskan selama dirinya menjabat, orang besar maupun kaya tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ia tidak gentar menghadapi kekayaan atau kekuasaan karena sumbernya berasal dari rakyat Indonesia. Setuju Pak. Tapi tinggal Anda berani atau enggak. Nyatanya selama ini pidato ada tuh ngeri menggebu-gebu ya kan. Tapi actionnya selama ini damn ya kurang sesuai dengan apa yang Anda bicarakan Pak. Menurutnya, pemerintah akan membela kepentingan rakyat dengan memanfaatkan ketentuan UUD 45 pasal 33 yang mengatur cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak berada di bawah kendali negara. Gini aja Pak, yang katanya DPR sebagai wakil rakyat, sebagai penyalur aspirasi rakyat, faktanya mereka nggak pernah ya mengaspirasikan rakyat. Terus ada sekarang bilang untuk kepentingan rakyat. Ya kita tunggu aja ini coba ya kedepannya seperti apa ya. Apakah yang diomongin Pak Prabowo ya kan seperti pidatonya menggebu-gebu ya kan, membara ya kan.
terus banyak aplaus dari DPR dan MPR, apakah nanti akan dilaksanakan? Kita tunggu aja ya ke depannya seperti apa. Kayaknya memang pemerintah dengan DPR itu 11-12 ya. Wah, gua sendiri juga nggak bingung teman-teman. Gua bingung, terus terang bingung dengan keadaan ini. Saya semakin seperti nggak menentu gitu. Saya selalu berpikiran positif ya. Pada saat-saat yang lalu teman-teman. Sekarang pun masih berpikiran positif. Tetapi dengan melihat ulah kinerja, kelakuan dari orang-orang elit-elit di atas ini teman-teman. Kenapa kok saya timbul pesimis ya teman-teman? Mohon maaf ini teman-teman. Di tengah kesulitan, pengangguran begitu banyak, mereka dengan entengnya berjoget, dengan mudahnya. Lihat orang-orang di bawah tuh, mereka untuk makan ada susah, bayar utang susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gua nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Gua nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, bagaimana keluh kesah kalian teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar, dan ya saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dan semoga aja kalian semua dimanapun kalian berada mendapat kesempatan yang sama untuk kesehatan, untuk pekerjaan, dan semuanya akan baik-baik saja teman-teman. Saya harapkan seperti itu kepada kalian semua dimanapun kalian berada. Doa saya selalu itu. Dan semoga kalian semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam setiap pekerjaan apapun. Dimudahkan rezekinya di tengah seperti ini keadaannya. Oke, sekali lagi bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.